Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan buat adonan untuk bakpao. Pertama-tama kita harus siap dulu bahan-bahannya. Dan yang pertama kita harus siap kurang lebih 300 gram tepung terigu seperti ini. Ini kurang lebih 300 gram kita masukkan. Setelah kita masukkan tepung, lalu langkah berikutnya kita akan masukkan perlengkapannya. Yang pertama kita masukkan dulu gula pasir kurang lebih 200 gram gula. Kita masukkan gula. Setelah gula, yang berikut kita masukkan ini namanya vermipan. Jadi kurang lebih kita taruh untuk satu adonan ini itu kira-kira 2 sendok makan untuk kurang lebih 300 sampai 400 gram tepung. Yang berikutnya kita masukkan yaitu ini baking. Kita masukkan kurang lebih setengah sendok makan. Terus langkah berikutnya kita masuk pengempuknya kurang lebih 1 sendok makan. Setelah pengempuk sudah kita masukkan, yang berikut kita masukkan ini soda kurang lebih 1/4 sendok makan. Seperti ini teman-teman, kita masukkan. Setelah itu kita aduk sebentar, kita aduk sampai rata. Setelah itu tentunya kita masukkan air kurang lebih 260 ml. Ini seperti ini kita masukkan airnya. Kalau sudah masukkan, lalu yang terakhir kurang lebih 125 gram mentega atau mentega apa saja kita masukkan. Setelah itu semua bahan-bahan sudah lengkap. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan mencampur semua ini. Bisa pakai manual, juga bisa pakai mesin. Nah, setelah bahan-bahannya sudah masukkan semua tadi seperti ini, sekarang langkah berikutnya kita harus mencampurnya. Bisa pakai manual, jadi juga bisa pakai mesin untuk buat adonan. Seperti ini kita lakukan sampai dia sebentar merata, dan jangan sampai terlalu air atau lembek, nanti hasilnya kurang. Kalau kita kukus sebentar nanti tidak begitu tidak mengembang. Tapi kita coba meramasnya. Kalau sudah begini, ini sebentar lagi ya akan selesai. Dan kalau masih air begini, tentunya kita sedikit-sedikit untuk taruh tepungnya untuk biar dia tidak terlalu basah. Kalau sudah begini, nanti kita tambahkan sedikit tepungnya, disesuaikan dengan keadaan adonannya. Nanti kalau ditambah terus sampai dia tidak terlalu kering, kemudian tidak terlalu basah. Pokoknya dia tidak boleh melekat di tangan seperti ini. Kalau sudah tidak melekat di tangan, nah adonan itu bisa kita untuk didiamkan sejenak, dan setelah itu baru buat bolanya.
Nah, langkah selanjutnya sambil kita ramas, dan kalau sudah tidak terlengket di tangan berarti itu sudah pas. Dan setelah itu baru kita diamkan sebentar, sekitar 15-20 menit untuk supaya dia bisa mengembang. Dan setelah itu baru kita bola, dan kita harus tutup supaya dia cepat proses langkah selanjutnya. Maka kita harus tutup supaya angin jangan masuk. Ditutup seperti begini, lalu didiamkan kurang lebih 15-20 menit sehingga dia naik. Setelah itu baru bola, sehingga untuk proses selanjutnya sebentar setelah itu. Baik, setelah ini, setelah kurang lebih tadi 20 menit kita diamkan, dan inilah hasilnya. Sudah dia naik, sudah siap kita untuk bola. Dan mari kita ikuti langkah selanjutnya bagaimana untuk kita bolanya sebentar untuk bakpao ini. Baik, sekarang langkah berikutnya kita sudah potong-potong menjadi seperti ini. Sekarang untuk kita, karena ini bikin bakpao, tentu ada isinya di dalam. Nah, kali ini kita akan coba isi pakai kacang tanah. Kacang tanah di blender dan dicampur seperti ini. Seperti ini. Kan kebetulan juga pelanggan saya mintanya isi pakai kacang tanah. Bisa juga sesuai dengan selera masing-masing, bisa pakai kelapa parut dengan gula merah. Tapi kali ini kita karena sesuai pesanan, sehingga kita buat isinya pakai kacang tanah seperti ini, teman-teman. Mari kita ikuti prosesnya. Kita harus isi, setelah kita buat seperti ini, kita harus isi kacangnya kurang lebih seperti ini. Lalu seperti ini kita buat. Habis itu kita lanjut dengan seperti ini. Terus setelah selesai seperti ini, tentunya kita pakai alas namanya cupnya. Nah, kali ini kita pakai yang ini, bisa beli di toko dan jual di pasar juga ya, lumayan harganya murah, sekitar 10 ribuan. Itu isi seribu di dalamnya. Bisa juga pakai daun pisang, tergantung cara. Tapi saya lebih suka pakai ini karena tidak ribet, langsung masukin cupnya. Nah, apa gunanya ini? Untuk supaya kalau kita kukus di dandang, dia tidak melengket ininya di saringan dandang. Jadi seperti itu. Kita langsung taruh ini, langsung kita susun. Sepertinya kita seperti ini. Kita sambil susun. Setelah ini sebentar kita diam dan kita tutup sebentar dengan kain supaya prosesnya mengembang bisa berhasil dengan baik. Kita susun
berupa tekap. Dari semua ini tadi sudah terisikan tanah di dalamnya. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya kita harus diam dulu sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, setelah itu kita harus menutupnya ini supaya dia cepat mengembang. Ini pakai ini seperti ini. Kita diamkan 10 hingga 15 menit. Nah, setelah itu baru kita persiapkan juga langkah berikutnya untuk pengukusan bakpao. Dan tibalah kita langkah yang terakhir untuk kita proses kukus dari bakpao ini. Dan kita harus menggunakan dandang yang ukuran sedang, dan juga kita harus tutupnya pakai kain seperti ini, dililuti kain sehingga dia bisa meresap di bagian sini, airnya tidak jatuh di bakpao. Jadi kita kukusnya kurang lebih 5-10 menit. Dan apinya juga, api kompornya juga harus pas-pas, jangan terlalu kuat, jangan terlalu sedang-sedang saja. Inilah hasil dari bakpao tadi yang kita sudah buat. Dan bagi teman-teman yang punya resep, punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan seluruh kritik dan saran dari teman-teman dengan senang hati akan terima demi untuk melancarkan kegiatan kita berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.